Sehingga contoh-contoh yang telah diterapkan oleh Nabi SAW dalam semua lapangan kehidupan itu, mulai dari akidah, ibadah, dan di periode Mekah menanamkan aturan-aturan bermuamalah, sosial, ekonomi, politik. Ketika Nabi hijrah itu, beliau mempersatukan kaum muhajirin dan ansar, ada konsolidasi keumatan, persatuan keumatan, ada membangun masjid, pusat ibadah, ya, pusat pemerintahan yang menjadi tempat penyelenggaraan peradilan, distribusi kekayaan dengan zakat di masjid, mendirikan pasar di Madinah, pemberdayaan ekonomi ya, untuk mengalahkan atau mengikis dominasi Yahudi di Madinah, ya, ekonomi yang egaliter, ekonomi yang bebas riba, tanpa riba, ekonomi yang berkeadilan, ya, bukan ekonomi yang menyengsarakan dan menzalimi orang-orang yang duafa atau yang tidak mampu. Nah, pendidikan inilah yang ditanamkan oleh Nabi SAW sehingga dalam waktu 23 tahun Rasulullah SAW itu berhasil membangun khaira ummatin ukhrijat linnas, sempurna dari semua aspeknya. Itulah umat yang terbaik sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 110. Nah, inilah tantangan kita umat Islam, bagaimana kita menjadikan model pendidikan Islam ini bisa beradaptasi dengan perkembangan dunia global saat ini dengan sesuai dengan tantangan yang ada. Nah, inilah diperlukan ikhtiar kita semuanya. Jangan kita hanya soleh dalam masalah ritual, ubudiyah soleh, tapi ketakwaan sosialnya lemah, ketakwaan finansialnya lemah, ketakwaan kesalehan kita dalam bidang pendidikan nggak soleh-soleh. Nah, ini jangan sampai kita, ini terkait dengan masalah konsep. Banyak yang disalahpahami tentang konsep pendidikan Islam, seolah-olah pendidikan Islam, muslim yang baik itu hanya yang ahli ibadah, ya hanya yang bisa baca Quran, yang rajin sholat, ya, tetapi meninggalkan aspek-aspek keduniawian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Nafsi wa iyyakum bi taqwallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Masjid Salahuddin, ya, insyaallah mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman dan Islam. Dialah Allah yang mengajarkan kita pena, yang mengajarkan kepada manusia Al-Quran, dan bagaimana kita dapat menyelenggarakan kehidupan manusia ini di atas muka bumi ini agar sesuai, sejalan dengan manhaj yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengelola alam semesta ini, terutama misi kita sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, para sahabatnya, mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Dialah Rasul, sang tauladan sempurna, Maha Guru yang paling sukses di atas muka bumi ini, yang dengan tangan dinginnya, dengan kebersihan jiwa, hati, dan pikirannya, telah banyak melahirkan tokoh-tokoh hebat, pemuka-pemuka agama Islam ini, yaitu para sahabat dan keluarga beliau yang dididik langsung dengan bimbingan
wahyu, Al-Quran, dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Tema kajian kita pada siang hari ini adalah pendidikan manusia seutuhnya dalam Islam. Materinya sebenarnya sudah kami buat, cuma tidak ada wasilah, ya, sarana untuk menayangkannya. Mohon maaf. Risalah Islam ini sejak awal ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran, itu turun untuk mengajarkan manusia ini ke jalan yang benar dan lurus. Bahkan Al-Quran itu adalah kitab pendidikan yang sempurna bagi umat manusia. Karena sejak awal Allah mengutus para nabi dan rasul itu adalah untuk mendidik, mengajarkan mereka jalan yang benar. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Jadi sesuai dengan doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika selesai membangun pondasi Ka'bah, ya, bersama putra beliau Ismail alaihissalam, yang kita kenal dua orang nabi yang mulia ini. Syariat haji dan kurban ini bersumber atau berasal dari pengalaman kehidupan yang dijalani atau ujian kehidupan yang dijalani oleh dua orang ayah dan anak ini. Setelah selesai membangun Ka'bah, pondasi Ka'bah ini, mereka berdua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Ya Allah Tuhan kami, utuslah ke tengah-tengah mereka umat di akhir zaman ini, nantinya akan ada seorang rasul yang bertugas untuk membacakan ayat-ayat-Mu kepada mereka. Jadi ayat-ayat itu sebagai petunjuk dari Allah menjalani kehidupan kita. Ya. Tapi ayat-ayat itu tidak bisa berbunyi sendiri. Ayat itu tidak bisa mengubah otomatis manusia ini menjadi benar. Harus ada cetak birunya. Jadi kitab Al-Quran itu ayat. Nah, ayat itu pedoman umum. Bagaimana cetak birunya, pelaksananya, contoh suri teladannya itu ada pada sosok rasulan minhum. Harus ada rasul yang menjelaskan itu. Harus ada contoh yang ideal, prototip yang sempurna untuk menerjemahkan ayat-ayat Allah itu kepada manusia. Supaya apa? Ayat-ayat itu bisa dioperasionalkan. Ya, jadi ada petunjuk umum, ada petunjuk khusus. Ya, petunjuk umum itu Al-Quran, petunjuk khusus yang menjadi operasionalisasi bagaimana kita mengoperasionalkan ayat-ayat Al-Quran itu untuk kebaikan kehidupan kita, itu perlu ada contoh langsung aplikasi penerapannya. Itulah ada pada diri Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan mereka kitab dan hikmah dan menyucikan jiwa-jiwa mereka. Nah, itu ya, sebagaimana direkam dalam surah Al-Baqarah ayat 129. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pendidikan manusia ini menjadi kata kunci bagi kita untuk membangun dan menguasai atau mengendalikan peradaban manusia. Tidak ada peradaban manusia tegak di muka bumi ini tanpa adanya sistem pendidikan yang berkualitas. Ya. Dimanapun, ya, setiap bangsa kalau ingin bersaing, ya, dengan bangsa-bangsa lain di dunia, apalagi kalau ingin memimpin peradaban manusia, ya, itu dia harus memiliki sistem pendidikan yang unggul. Maka indikator keunggulan itu di dalam Al-Quran bisa kita lihat dalam 3 aspek. Ya, jadi peradaban manusia, peradaban umat Islam ini bisa dilihat indikator keunggulannya dalam 3 hal. Yang pertama, itu melalui apa? Ilmu pengetahuan.
sejauh mana pengembangan ilmu pengetahuan itu didorong, dimotivasi, dan digerakkan oleh nilai-nilai agama. Jadi doktrin agama Islam ini mengajarkan ilmu. Ya. Islam itu bukan dogma, Bapak Ibu. Ya. Dogma yang kita terima bulat-bulat, ya, nggak boleh dikritisi, nggak boleh dipertanyakan. Enggak. Islam itu agama yang berdasarkan dalil, evidence, ya, berdasarkan pembuktian, burhan. Makanya dalam Al-Quran sering diulang, qul hatu burhanakum. Ya. Datangkanlah bukti, ya, bukti yang jelas, bukti yang nyata, bukti yang ilmiah, yang valid. Islam ini agama ilmiah, ya, bukan agama dogma. Ya. Setiap bentuk, ya, konsepsi akidah, ibadah, muamalah, akhlak, sistem kehidupan dalam yang diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah itu bisa dibuktikan secara ilmiah, bukan dogma. Ya. Maka itu orang Islam ini harus berpikir ilmiah, ya, berpikir berdasarkan ilmu, bertindak juga berdasarkan ilmu. Kenapa? Karena 3 surat dalam Al-Quran ini menyatakan keunggulan peradaban Islam itu. Yang pertama adalah dengan adanya atau diwahyukannya surah, namanya surat itu Al-Qalam, pena. Ya, surat namanya pena. Ya. Bahkan nama-nama surat dalam Al-Quran yang seringkali kita anggap, kok kasih nama begitu ya? Kok namanya nama binatang ya? Ya, Al-Baqarah itu kan sapi. Ya. Kemudian ada surat semut, An-Naml. Kemudian ada surat laba-laba, Al-Ankabut. Ada Al-An'am, binatang ternak. Ada Al-Fil, gajah. Ya, ada apa lagi? Ya, ada 6 kurang lebih itu nama surat yang menggunakan nama binatang atau nama hewan. Ada menggunakan nama bangsa. Ada surat Quraisy, bangsa Quraisy. Ada surat Ar-Rum, bangsa Romawi. Ya. Itu bukan sembarangan Al-Quran memberikan nama surat itu. Allah memberikan nama surat dengan nama tertentu. Ada surat Bani Israel yang kita kenal dalam Al-Quran itu yang populer namanya surat Al-Isra itu. Tapi dia nama lainnya adalah surah Bani Israel. Ini tentang bangsa Israel. Surat dalam Quran yang diimani, dibaca oleh umat Islam namanya bangsa Israel. Ya. Bukan untuk membetulkan keyakinan mereka yang sesat, menyimpang. Ya, tetapi untuk meluruskan. Makanya dalam surah An-Naml itu ada ayat yang mengatakan, Inna hadzal Qur'ana yaqussu ala bani Israila aktsaral ladzi hum fihi yakhtalifun. Di dalam Quran ini salah satu fungsinya diturunkan oleh Allah adalah untuk meluruskan, ya, banyak hal yang diperselisihkan yang menjadi dogma di kalangan Bani Israel, baik itu yang menjadi kemudian dogma agama Yahudi atau agama Kristen. Nah inilah, jadi Al-Quran banyak merombak sistem keyakinan, ya, termasuk sistem menjalankan kehidupan, diantaranya dengan apa? Pendidikan yang baik. Surat Al-Qalam itu mengajarkan kepada kita agar kita ini berpikir apa? Ilmiah. Ya, kita memiliki budaya ilmu yang tinggi. Ya. Mengajarkan supaya umat Islam ini menjadi umat yang cerdas. Umat Iqra itu jangan sampai buta huruf. Umat Iqra jangan sampai kita ketinggalan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, sains. Umat Iqra jangan sampai daya baca kita rendah dibandingkan bangsa-bangsa lain yang nggak pernah diwahyukan kepada mereka, nggak ada dalam kitab sucinya perintah untuk membaca. Ya, jangan sampai kalah. Masa umat Islam daya membacanya, daya serap ilmunya kok kalah sama, ya, bangsa Tiongkok, ya, yang itu wahyunya agak jelas, atau kalah sama bangsa India, ya, agama Hindu, nyembah sapi, ya, kotorannya aja disucikan, ya kan? Sampai Perdana Menteri, maaf, di negara Eropa yang keturunan bangsa ini
Itu masih mempraktekkan, padahal udah rasional, udah belajar tinggi, peradaban maju. Tapi masih mempraktekkan hal-hal yang di luar nalar apa di luar nurul itu. Ya. Nggak masuk akal. Manusia itu bisa menyembah atau mengkultuskan binatang. Islam ini satu-satunya agama yang ilmiah. Tapi kenapa daya baca, kemudian kemampuan literasi, ya, produksi teknologi umat Islam ini yang sekarang ya, kita bisa zaman sekarang nih, zaman modern ini ya sangat jauh tertinggal dari bangsa-bangsa lain. Yang kedua, dalam Al-Quran itu ada surat Asy-Syura. Ya, ini mengajarkan kepada kita budaya demokratis, setara, egaliter. Ya, ini untuk penguasa, pemimpin dalam mengambil kebijakan itu harus berdasarkan musyawarah, wa amruhum syura bainahum. Jadi diatur dalam Islam itu politik. Ya. Nggak boleh jadi diktator, nggak boleh otoriter, ya, nggak boleh mengambil keputusan sepihak, atau pura-pura demokratis tapi keputusannya sudah dibuat dan orang semua harus dipaksa tunduk. Nah itu pura-pura demokrasi namanya. Ya. Dibuat undang-undang, tapi yang buat undang-undang itu sepihak, kelompok tertentu, kelompok kecil, oligarki, yang lain tinggal disuruh teken, tanda tangan, setuju. Nah itu nggak demokratis sebenarnya. Ya, syura itu harus melibatkan perwakilan daripada seluruh umat, ya, atau yang memiliki kepentingan, mencurahkan segenap pikirannya, daya dan upayanya untuk menghasilkan kebijakan yang terbaik. Bukan kebijakan yang menguntungkan elit, menguntungkan sebagian golongan kecil. Itu musyawarah. Ada surat dalam Al-Quran yang ketiga, surat Al-Hadid. Artinya besi. Surat namanya besi. Ya, zat besi dalam makanan kita ini kan sangat penting. Ya. Besi dalam kehidupan umat manusia ini penting. Ya. Tidak bisa kita membangun gedung-gedung pencakar langit. Nggak usah pencakar langit, gedung 2 lantai aja. Ya, 1 lantai, tiang-tiangnya itu semua harus ada unsur besinya. Ya. Infrastruktur semua ada unsur besinya. Ya. Pertahanan keamanan, bikin tank, bikin lapis baja, bikin pesawat tempur, bikin rudal, roket, drone, semua harus ada besi. Ya. Ini mengajarkan kepada kita apa? Bahwa umat ini harus maju dalam aspek pembangunan pertahanan, ya, pertahanan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itulah pendidikan Islam ini, ya, ini menjadi bahasan kita yang paling utama. Itu adalah bagaimana mencetak, melahirkan manusia yang sempurna. Ya, coba lihat di dalam surat At-Tin itu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Kami telah menciptakan, sungguh kata Allah, kami telah menciptakan manusia ini dalam keadaan yang paling sempurna. Ya. Gitu. Kenapa? Karena Allah yang meniupkan ruh kepada manusia itu. Wa nafakhna fihi mir ruhina. Ya. Allah yang meniupkan ruh. Kita ini ada tiupan ruh kita ini berasal dari siapa? Dari Allah pencipta langit dan bumi. Kita bisa hidup. Itu karena ruh yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup kita ini dalam jangka batas waktu yang tertentu di atas dunia ini untuk memakmurkan dunia beserta isinya. Allah itu juga Rabbul Alamin. Ya, yang kita sembah ini, Allah itu yang paling mudah untuk kita berikan sifat, kita kenal Allah itu siapa, itu adalah surat Al-Fatihah. Langsung kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Sifat Allah adalah Dia yang menjadi sesembahan satu-satunya, Allah, Al-Ilah. Al-Ma'luh artinya Al-Ma'bud. La ma'buda illallah. Tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Dia, Allah Ta'ala. Ar-Rahman yang maha pengasih. Ar-Rahim maha penyayang. Nah, kemudian yang berikutnya sifat yang paling kita kenal adalah Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah itu
Tuhan, pemilik, pencipta, pengendali, itu makna Rob itu. Pemberi rizki, makanya ada rububiyah. Inilah, kalau tadi Allah itu sifat uluhiyah yang berhak disembah, ya, maka Rob itu adalah sifat rububiyah. Ya. Jadi saling melengkapi. Ya. Allah itu yang berhak disembah. Kenapa kita mesti menyembah Dia? Karena Dialah satu-satunya pencipta, pemberi rizki, pengendali, dan pemberi petunjuk kepada umat manusia. Rabbul Alamin. Tuhan ini Tuhannya semua alam, seluruh alam semesta, ya, semua bangsa dan suku. Jadi Allah itu tidak dibatasi hanya untuk menjadi Tuhannya bangsa tertentu. Nah, kalau dalam agama Yahudi itu Tuhan itu eksklusif. Yahweh, ya, yang mereka sebut itu hanya menjadi Tuhan bagi bangsa Yahudi. Di luar bangsa Yahudi itu namanya Elohim, ya, orang sesat, Goyim, maaf. Goyim itu bangsa-bangsa yang tersesat, yang musyrik, yang nggak punya Tuhan, atau yang bertuhankan banyak, politeis, ya. Sehingga Tuhan itu katanya ya hanya untuk orang Yahudi saja. Nah, ini bermasalah, ya, membatasi Allah Subhanahu wa taala dimiliki hanya untuk satu golongan, satu suku bangsa tertentu, itu bertentangan dengan hakikat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dituangkan dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, pendidikan manusia ini yang sempurna dan paripurna itu dicontohkan oleh Nabi SAW. Makanya ayat yang terkenal, yang sering kita kenal itu apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ya, sungguh pada diri, ya, Rasulullah SAW itu untuk kami itu dia menjadi uswatun hasanah, contoh tauladan yang baik, sempurna. Kenapa? Karena, ya, maksud kehendak Allah menjadikan manusia sebagai khalifah, kemudian dibekali dengan perangkat aturan syariat buat menyelenggarakan kehidupan di atas muka bumi ini, itu harus merujuk kepada contoh yang real, contoh yang nyata, yang bisa ditiru. Nah, jadi jangan beralasan, zaman Nabi itu kan ya karena dia Rasulullah, dia dapat wahyu, makanya berhasil. Ya, kita ini manusia biasa, bagaimana bisa meniru keberhasilan, kesuksesan Rasulullah? Nah, itu keliru cara berpikir itu. Apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi SAW, ya, berhasil beliau lakukan, itu bisa diduplikasi, bisa di-copy paste. Sangat mungkin bisa kita mengulangi kesuksesan itu, meskipun gak sempurna seperti Nabi. Tapi sangat mungkin. Ya. Kenapa? Karena udah ada contohnya. Nah, kayak kita baca buku, ya, pendidikan, ya, kita kurikulum itu ada panduan umum, ada panduan khusus, ya. Kalau kita mengikuti langkah-langkah dalam kurikulum itu, ya kita bisa berhasil mencetak anak didik yang baik. Apalagi dalam kehidupan Rasulullah ini, ya, itu menjadi referensi utama kita. Kalau kita lihat bagaimana Rasulullah membentuk, mendidik umatnya, bisa kita lihat bagaimana Nabi mengajarkan ayat-ayat di Mekah dengan di Madinah. Apa saja unsur-unsur pendidikan umat itu di Mekah dengan ayat-ayat yang turun di Mekah, namanya surat Makkiyah atau ayat Makkiyah, dan metode pendidikan ketika sudah hijrah. Ini sebentar lagi kita akan memperingati peristiwa hijrah Nabi kita Muhammad SAW. Ya, ada perbedaan. Periode Mekah itu konsentrasinya, tekanannya adalah pendidikan akidah, menanamkan iman, ya, kepada Allah, kepada hari akhirat, mengenalkan Allah, kemudian mengancam manusia yang ingkar, kufur, musyrik kepada Allah dengan siksa. Ya, makanya ada tentang apa? Hari kebangkitan dan lain sebagainya. Itu selama 13 tahun di Mekah itu konsentrasinya itu apa? Menanamkan karakter akidah. Ibadahnya baru apa? Baru sholat, zikir aja.
Ya, makanya dalam periode Mekah itu disyariatkan ya baru hanya ibadah sholat, itu pun terakhir fase episode periode Makkiyah yang agak terakhir itu tahun ke-11 kenabian baru ada syariat sholat 5 waktu, ya kan? Itu dengan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelumnya umat Islam itu beribadah gimana? Ya zikir. Yusabbihuna al-laila wan nahar. Ya, sabbihuhu bukratan wa asila. Ya, berzikirnya mengingat Allah pagi dan petang hari. Jadi baru sekedar itu. Ada sholat tapi tidak tersistem menjadi 5 waktu dengan gerakan yang sempurna seperti yang kita kenal sekarang. Itu baru terjadi pada saat setelah Nabi mendapatkan perintah sholat itu pada peristiwa Isra dan Mi'raj sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga contoh-contoh yang telah diterapkan oleh Nabi SAW dalam semua lapangan kehidupan itu, ya, mulai dari akidah, ibadah, kemudian di periode Mekah, menanamkan aturan-aturan bermuamalah, sosial, ekonomi, ya, politik. Ketika Nabi hijrah itu, beliau mempersatukan kaum muhajirin dan ansar. Ada konsolidasi keumatan, persatuan keumatan. Ada membangun masjid, pusat ibadah, ya, pusat pemerintahan, pusat yang menjadi tempat penyelenggaraan peradilan, ya, distribusi kekayaan dengan zakat di masjid, ya. Kemudian mendirikan pasar di Madinah, ya, pemberdayaan ekonomi, ya, untuk mengalahkan atau mengikis dominasi Yahudi di Madinah, ya, ekonomi yang egaliter, ekonomi yang bebas riba, yang tanpa riba, ya, ekonomi yang berkeadilan, ya, bukan ekonomi yang menyengsarakan dan menzalimi, ya, orang-orang yang duafa atau yang tidak mampu. Nah, pendidikan inilah yang ditanamkan oleh Nabi SAW, sehingga dalam waktu 23 tahun Rasulullah SAW itu berhasil membangun khaira ummatin ukhrijat linnas, sempurna dari semua aspeknya. Itulah umat yang terbaik sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 110. Nah, coba kita bandingkan sekarang dengan kondisi umat di zaman modern ini, ya. Kita mengaca kepada kondisi bangsa Yahudi. Bagaimana bangsa Yahudi kok sekarang bisa menguasai dunia? Ya, coba kita lihat. Ini sebenarnya menarik kalau ada bisa ditampilkan slide-nya, ya. Dalam tulisan yang dibuat oleh Abraham Kahan, The Russian Jews in America, jadi orang-orang Yahudi Rusia yang hijrah ke Amerika, itu mereka baru hijrah ke Amerika itu kurang lebih 100 tahun yang lalu. Ya, tetapi ya, ada perubahan besar mereka ini dalam waktu 100 tahun. Jadi kan sekarang peradaban modern ini kan dikendalikan oleh Amerika, ya. Jadi kalau kita melihat indikatornya itu lihat merujuknya referensinya ke Amerika gitu. Karena dia menguasai dan mengendalikan dunia sekarang ini. Kalau sebelumnya kan memang Inggris, ada sebelumnya itu Portugis, Prancis, ya, Spanyol, itu masa-masa abad 16 itu Spanyol, abad ke-17 itu Belanda, ya, kemudian 18-19 itu Inggris yang memimpin peradaban dunia, semua dari Barat. Setelah peradaban Islam mulai mengalami penurunan, ya, sejak abad 15 itu. Meskipun secara militer kita masih kuat. Ya, Ottoman itu ketika menaklukkan Konstantinopel, ya, tahun 1453 itu secara militer memang ditakuti. Dan kedikdayaan militer Ottoman itu dan kerajaan-kerajaan Islam yang lainnya seperti kerajaan Mughal di India dan Safawi di Persia, Iran, itu disebut sebagai peradaban Mesiu, ya. 3 negara kuat, negara Islam ini yang memiliki
kekuatan militer yang disegani di dunia itu masih bertahan sampai abad kurang lebih 18. Ya. Abad 18 itu kedikdayaan dunia Islam militernya itu masih disegani. Tapi setelah ada revolusi industri di Inggris abad 19, itu mulai kalah. Ya, senapan-senapan modern, kemudian ada industri kapal, navigasi dan lain sebagainya itu mulai dikuasai oleh peradaban Barat. Sehingga apa? Banyak wilayah-wilayah Ottoman, Turki itu kemudian berhasil diambil alih oleh Inggris, Prancis, dan Rusia. Ada lagi perang Balkan antara Ottoman dengan Rusia. Kerajaan atau kekaisaran Rusia itu abad 19. Sehingga apa? Melemahkan Kesultanan Ottoman di Turki. Ya. Nah, kalau ingin melihat era modern itu lihat ketika peralihan dari kepemimpinan Inggris, kekaisaran Inggris itu di Perang Dunia ke-1, peralihannya itu sampai Perang Dunia ke-2. Itu ketika Amerika menjadi penguasa dunia. Pengendali. Contohnya apa? Yang paling kasat mata PBB. PBB itu didirikan oleh 5 negara yang memiliki hak veto dan yang penentunya itu Amerika. Itulah Dewan Keamanan. Intinya PBB itu kan Dewan Keamanan, Pak. Bagaimana Amerika dan 4 negara lain itu bisa mengendalikan dunia ini melalui apa? Hukum dan sistem internasional yang lahir pra dan setelah berdirinya PBB. Itu namanya sistem internasional, hukum internasional. Nah, kalau kita ingin lihat bagaimana kekuatan bangsa Yahudi, sehingga bisa mereka mencaplok wilayah Palestina, merebut Masjidil Aqsa di abad modern, abad ke-20, ini kita harus lihat ada asbabnya, ada faktor-faktornya mengapa mereka bisa kuat. Jadi meskipun Yahudi itu kecil tapi ditakuti. Jumlahnya di seluruh dunia itu nggak lebih dari 15 juta. Dari 8 miliar sekarang penduduk bumi ini. 8 miliar manusia, itu Yahudi itu cuma kisaran 10 sampai 15 juta. Tapi kenapa semua kepentingan negara-negara besar itu bisa dikendalikan oleh Yahudi? Kita lihat di sini. Itu ketika Yahudi dari Rusia ini hijrah ke Amerika dan lalu kemudian membuat koloni di Amerika, New York City. Itu setibanya di Amerika, Yahudi yang migrasi dari Rusia ini menaruh perhatian besar pada sektor pendidikan buat anak-anak mereka. Sekolah-sekolah bahasa Inggris dipenuhi oleh anak-anak imigran Yahudi. Ini statistiknya jelas. Ada 500 dari 1.670-an siswa di New York City College itu adalah anak-anak imigran Yahudi. Dan orang tua mereka rela berkorban kehilangan penghasilan mereka untuk kepentingan pendidikan anak-anaknya. Jadi, kalau bicara masalah pendidikan, kita harus nyontoh belajar dari kegigihannya orang Yahudi. Pendidikan itu nomor 1. Hidup ente boleh miskin, tapi pendidikan anak harus nomor 1. Kita boleh puasa, boleh mengencangkan ikat pinggang, jangan banyak jalan-jalan, jangan banyak flexing, jangan sok-sokan lah orang Islam ini, Tapi investasikanlah harta Anda itu untuk pendidikan anak di tempat yang terbaik, yang paling berkualitas. Itu kuncinya. Jadi kalau Anda ingin mengambil alih peradaban ini, itu kuncinya adalah investasi pendidikan. Nggak bisa kita hanya bercita-cita memimpikan ingin menjadi pemimpin peradaban, tapi anaknya sekolah asal-asalan, ugal-ugalan, kalau pulang sekolah tawuran, gitu ya. Kemudian ditanya rukun iman, rukun Islam juga gak becus, gitu. Baca Quran kagak bisa, baca ilmu pengetahuan, buku-buku sains juga gak bisa. Diajarin
dibiasakan baca buku sastra aja enggak sama orang tuanya. Padahal itu penting, baca buku sastra itu penting untuk mengasah jiwa, ya, selain bahasa Inggris. Ya, jadi anak-anak kita itu kalau sekolah itu jangan hanya sekolah formal begitu aja, harus ada lesnya, minimal bahasa Inggrisnya itu. Ya. Anak-anak kita sekarang nanti ke depan itu harus bersaing ketat dengan bangsa-bangsa lain. Ya, orang-orang Islam ini harus, anak-anak kita harus sekolah di tempat-tempat sekolah terbaik di dunia. Ya, kita ngeluh, kenapa sih universitas terbaik di dunia itu kerjasamanya dengan Yahudi? Ya, karena mereka investasi. Ya, jangan salahkan mereka. Ya, kitanya yang nggak mau, kitanya yang terlambat untuk bangkit. Ya. Jadi Yahudi ini itu sebenarnya dari Rusia itu kurang dari 1 abad migrasinya ke Amerika. Tapi generasi ketiga mereka itu sudah tampil ke panggung nasional Amerika. Ya. Bahkan di tingkat global, di masa presiden Amerika sejak Bill Clinton saja, itu mereka sudah menduduki posisi puncak di eksekutif dan legislatif. Nanti kita lihat datanya di situ. Bahkan mewakili Amerika dalam jaringan global sebagai duta besar Amerika di berbagai negara. Jangan salah. Ya, banyak duta besar Amerika itu asalnya dari bangsa Yahudi. Mereka imigran di Amerika itu. Sama dengan orang Arab sekarang banyak bermigrasi ke Amerika. India, Pakistan, gitu, Bangladesh. Tapi ya, kualitas imigran kita yang Muslim di sana ya belum sebanding dengan Yahudi. Walaupun mungkin lebih lama dari imigran Yahudi datang ke Amerikanya itu. Sudah generasi ketiga, keempat. Atau mungkin berbarengan sama, tapi kualitasnya enggak. Ya. Orang Islam kalau ke Amerika, ke Eropa cuma senangnya apa? Cari duit. Kerja. Jadi pekerja kasar udah puas. Digaji 1 jam ya $10, $20 udah senang. Ya kan? Tapi nggak perhatikan pendidikan. Ya. Nggak peduli dia dengan gelar-gelar pendidikan yang tinggi itu. Karena senangnya apa? Cari duit, bisa kerja, selesai, senang. Ya, tiap tahun bisa pulang ke tanah air, ke kampungnya. Ya, bisa memamerkan kekayaannya, kira-kira begitu. Bawa iPhone, iPad gitu ya. Apalagi yang bisa dipamerkan ke kampungnya kalau lebaran. Ya kan? Tapi secara pendidikan tidak membanggakan. Beda dengan Yahudi, Pak, cara berpikirnya itu, cara bertindaknya. Lihat ini. Migrasi Yahudi di Amerika itu benar-benar baru besar-besaran terjadi itu pada tahun antara 1890 sampai 1924. Alasannya apa? Mereka bermigrasi mencari kebebasan beragama dan Amerika memberikan kebebasan itu. Tidak seperti di Eropa yang lebih banyak didominasi rezim yang berbau agama, religius yang mengekang Yahudi. Tidak boleh menampilkan identitas atau model-model peribadatan geto-geto ala Yahudi. Kota yang paling banyak dituju oleh imigran Yahudi di Amerika adalah New York, Chicago, Philadelphia, dan Boston. Populasi Yahudi di Amerika, kalau kita lihat, itu tahun 1860 masih 0. Baru berkembang 1890 mulai berbondong-bondong, ya, ada kurang lebih 500 ribuan Yahudi, 1890. 1910 sudah mencapai 2 juta. Tahun 1940, yang menjelang Perang Dunia Kedua, itu sudah 4 juta. Kecil memang. Tapi ini lihat, perubahannya luar biasa. Secara kualitas ya. Jadi kita bicara ini kualitas, bukan kuantitas. Buat apa banyak-banyak imigran Muslim ke Eropa, Amerika, tapi cuma jadi apa? Buruh. Ya, bukan jadi profesional dan pengendali. Ini lihat perubahannya Yahudi ini di Amerika ini. Tahun 1970 Yahudi di Amerika sudah ada 5.500.000 komunitasnya. Dan tahun 2000 kurang dari 6 juta. Jadi nggak banyak itu. Itu di Amerika 6 juta.
Nah, kalau yang ada di negara Israel itu ya kurang lebih hampir sama dengan yang ada di Amerika, kurang lebih 6 jutaan juga. Ya. Jadi, Bapak yang dirahmati Allah. Nah, coba kita lihat ya, bagaimana Yahudi Amerika ini bisa mempengaruhi dan menduduki struktur sosial yang tinggi di Amerika Serikat. 26% dari komunitas Yahudi di Amerika itu menjadi wartawan, analis, pejabat lembaga-lembaga politik dan sosial. Ini surveinya ya, resmi. Statistiknya. 59% ada yang mengaku sebagai apa? Penulis dan ahli hukum terbaik di New York. Itu di New York. 59% komunitas Yahudi di New York itu mereka adalah lawyer-lawyer terbaik. 40% ya, Yahudi Amerika itu sekarang menguasai orang-orang Yahudi ini menguasai 40% posisi Kongres di Amerika, baik dari Partai Demokrat maupun Partai Republik. Coba, 40% anggota DPR Amerika itu asalnya Yahudi. Padahal dia jumlahnya 6 juta dari berapa ratus juta Amerika, 300-an lebih kan, hampir 400 juta rakyat Amerika. Tapi 40%-nya anggota dewan itu, Kongres Amerika, itu berasal dari suku Yahudi. Yang menjadi pegawai pemerintahan Amerika, terutama di Departemen Luar Negeri, Pertahanan, jadi Pentagon itu dikuasai. Ya, luar negeri itu yang mengurusi masalah perdamaian, perang, ya, putusan ini dan itu sebagainya. Afghanistan, Irak itu semua rancangan itu digodok di Departemen Luar Negeri dan Pentagon, Pertahanan. Kementerian Keuangan dan Kehakiman itu 38% pegawai pemerintah Amerika Serikat di 4 kementerian strategis itu dikuasai oleh Yahudi. Nggak main-main. Kecil tapi cabai rawit. Ya. Anggota Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat dari jumlahnya 11 anggota. Jadi National Board of Security Board di Amerika Serikat itu 11 anggotanya, 7 itu orang Yahudi dan warga Amerika. Bagaimana posisi orang-orang Yahudi ya di lingkungan atau pemerintahan Bill Clinton? Nah, ini paling Yahudi, paling banyak ini Yahudinya, Israelnya di sini. Contoh Madeleine Albright, ya, Menlu, Robert Rubin, ya, Menteri Keuangan, William Cohen, Menteri Pertahanan, Alan Greenspan, ya, Ketua Federal Reserve Bank Federalnya Amerika, ya. Kemudian siapa lagi? Dan Glickman, George Tenet, ini bosnya CIA, ya. Samuel Berger, ya, Kepala Dewan Keamanan Nasional, coba. Evelyn Lieberman, ya, Kepala Bidang Amerika Radio, Voice of America, ya, Radio Voice of America kan terkenal tuh ya. Stewart, apa namanya nih? Eisenstadt, ya, kemudian Charlene Bershevsky dan seterusnya. Ini banyak nama-nama ini. Ini posisi-posisi strategis. Ya. Belum lagi di kementerian-kementerian itu yang tadi 4 itu yang paling penting. Itu semua diduduki oleh Yahudi. Makanya nggak heran kalau kebijakan Amerika Serikat mau diteriakin sama rakyatnya, sama mahasiswanya, ya, di kampus-kampus ternama di Amerika yang menggugat keterlibatan Amerika di dalam genosida Israel, itu sampai sekarang belum bergeming. Ya, dia ada perubahan kebijakan politik itu karena takut masalah pemilu aja. Takut berkurang suaranya, makanya dia mengusulkan gencatan-senjata permanen sekarang. Ya. Belum lagi orang-orang Yahudi yang menjadi duta besar Amerika. Ya, yang di Jerman, di Prancis, Polandia, ya, sampai bahkan di Turki, Mesir, ini negara-negara Muslim, Maroko, itu duta besarnya banyakkan dari Yahudi. Ya, nggak tahu kalau di Indonesia ini. Ya, mungkin ada juga yang Yahudi, cuma kita nggak tahu. Ya. Tapi di negara-negara kunci Muslim, ya,
Dan di Eropa itu rata-rata duta besar adalah Yahudi. Itu bagaimana? Itu awalnya dari mana? Pendidikan. Yang kedua, bagaimana Yahudi menguasai keuangan global? Ya, inilah mereka yang mendirikan Federal Reserve Bank of United States of America. Ya, ini lembaga-lembaga keuangan dunia, asuransi, bisnis, financial, ya, perbankan, itu semua jaringan yang didirikan oleh orang-orang Yahudi. Ada dua, ya, kepalanya, ya, Rockefellers, itu yang dalam bidang finansial. Kemudian Rothschild yang mendirikan bank-bank utama di seluruh Eropa, ya, Bank of England, Bank of France, Bank of Austria, Swiss Banks, ya. Kemudian Mendelssohn di Holland, Belanda, Bank of America, Schroeder dan lain sebagainya, itu adalah anak perusahaan atau anak cabang, ya, dari keluarga Rothschild ini. Ya, jadi luar biasa. Ya, gurita, kalau digambarkan gurita Yahudi. Itu intinya dari mana? Dari masalah pendidikan, investasi pendidikan. Nah, inilah tantangan kita umat Islam. Bagaimana kita menjadikan model pendidikan Islam ini bisa beradaptasi dengan perkembangan dunia global saat ini dengan sesuai dengan tantangan yang ada. Nah, inilah diperlukan ikhtiar kita semuanya. Jangan kita hanya soleh dalam masalah ritual, ubudiyah, soleh, ya, takwa sosial, takwa ibadahnya, tapi ketakwaan sosialnya lemah, ketakwaan finansialnya lemah, ketakwaan kesalehan kita dalam bidang pendidikan nggak soleh-soleh. Gitu. Nah, ini jangan sampai kita, ini terkait dengan masalah konsep. Ya, banyak yang disalahpahami tentang konsep pendidikan Islam. Seolah-olah pendidikan Islam, Muslim yang baik itu hanya yang ahli ibadah, ya hanya yang bisa baca Quran, yang rajin sholat, ya, tetapi meninggalkan aspek-aspek keduniawiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah barakallahu fikum untuk guru kita semua, Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Masya Allah tabarakallah, launching 2 buku Al-Mukarram, buku Wahai Anakku dan Runtuhkan Zionis. Dan selamat tahniah juga untuk peresmian gedung Al-Fahmu Institute Pusat Dakwah Al-Quran pada 26 Sya'ban hari Kamis 1445 Hijrah bertepatan dengan 7 Maret 2024. Saya, adik kelas Ustadz Fahmi Salim di Mesir, merasa ikut bahagia, ikut senang. Sekali lagi tahniah, ajmal at-tahani, ungkapan selamat yang terindah untuk Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana.
Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia, dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan Gedung Pusat Dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.